Oke, halo semua. Selamat pagi. Untuk tugas yang kemarin, saya minta teman-teman pelajari lagi karena ini saya bahas ya. Jadi tugas yang kemarin saya minta sebelumnya seperti ini bentuknya. Ada satu router 1, router 2, router 3. Terus setelah itu di masing-masing router kita hubungkan satu sama lain jadi muter seperti ini. Setelah itu untuk yang di router 1 dan router 2 itu kan terdapat klien masing-masing ya, turun ke bawah sini. Nah, ini untuk yang biru ini silakan satu network dengan yang biru. Yang merah ini satu network dengan yang merah. Nah, di sini ini kan di router 1 ini kita buat gateway-nya si merah ini di 192.168.111. Maaf, si biru, si merah di 172.16.21. Nah, yang di sini nanti yang di router 2 ini pun itu gateway-nya sama masuk di router ini. Nah, maka dari itu kita butuh tunneling. Nah, di pelajaran ini kita coba pakai VPLS, MPLS. Boleh pakai metode yang lain, cuma untuk kali ini saya tekankan di situ. Nah, untuk selanjutnya coba kita praktekkan. Nah, ini di sini sudah saya hubungkan masing-masing. Saya hapus dulu. Oke, kita mulai berkas kosong. Masukkan mikrotiknya 3. Oh ya, kalau kawan-kawan yang kira-kira PC-nya kecil, kasih aja 4. Nggak apa. RAM-nya diganti ke 64 MB biar nggak terlalu besar. Ini ya, 64. Nah, setelah itu kita kasih nama satu-satu. Router 1, router 2, dan router 3. Nah, setelah itu silahkan kita hubungkan sesuai dengan skema yang di sini. Eternal router 1 terhubung ke Eternal router 3. Eternal router 1 terhubung ke Eternal router 3. Terus ada Ether 1 router 3 terhubung Eternal router 2. Ether 1 router 3 terhubung Eternal router 2. Selanjutnya Ether 1 router 1 dan Ether 1 router 2 silakan dihubungkan. Nah, sudah silakan. Setelah ini kita nyalakin semuanya, nggak apa, nyalain tes dan nyala. Setelah itu kita lanjutkan skemanya. Ether 2 di router 1 itu turun ke switch, Ether 3 turun ke switch, Ether 2 di router 2 turun ke switch, Ether 3 di router 2 pun turun ke switch. Buat dulu switchnya, silahkan cari switch di sini. Ethernet switch ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, saya punya 4 switch. Silahkan dihubungkan ke Ether 2, Ether 0 aja biar gampang. Sini Ether 3 ke Ether 0 juga. Sini Ether 2 ke Ether 0. Nah, Ether 3 ke. Nah, terus biar gampang kita kasih nama deh. Switch 1 itu jadi biru 1. Ini jadi merah 1. Merah 1. Ini jadi biru 2. Merah 2. Kali ini saya belum pakai VLAN ya, karena ya nggak usah pakai VLAN dulu, gini aja. Nah, setelah ini kita kasih satu klien Tinicore. Ini satu-satu aja nggak apa-apa. Nah, ini silakan kalau mau diganti silakan diturunin RAM-nya jadi 256 lah. 256 nggak apa, kayaknya dia masih mau boot up juga 256 ya. Jadi itu dulu, buat dulu 4, nggak usah banyak-banyak, yang penting setiap node ada. Nah, nanti untuk
cek ininya, tinikornya nggak perlu dinyalakan semuanya, nggak apa, cukup nyalakan 2 aja. Misal biru 1 sama biru 2 dinyalakan, dicek, habis itu udah, terus merah 1 merah 2 dinyalakan, dicek, gitu aja. Terus setelah itu silahkan oke, kita mulai konfigurasi dari router 1 ya. Router 1 silahkan admin blank, do you want to see license now. Nah ini tadi kan kita terhubung ether 0 ke ether 1, ke ether 0 router 3 ya. Terus ether 0 itu di sini jadi ether 1. Bisa dicoba di sini interface print. Nah, ini dimulai dari ether 1. Jadi kalau kalian nyolok di ether 0 di fisik NS3-nya, di konfigurasi routernya masukin ke ether 1. Ke ether 1 berarti ether 2 dan seterusnya, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita buat IP-nya, kita sesuaikan sama yang ini. Kita mulai dari dari router 1 dulu. Router 1 kita ada 3. Oh ya, di sini saya lupa. Ini loopback. Ini kita nanti bikinin satu interface bridge loopback. Fungsinya untuk apa? Supaya walaupun ini 2 ini mati, tapi ini loopbacknya tetap nyala. Jadi kalau misal ethernetnya mati gitu ya, si loopback ini tetap bisa nyala terus. Jadi uptime-nya up terus gitu loh. Oke. Kita buat dulu interface loopbacknya. Silakan di interface bridge add. Nah, setelah di add interface bridge add name loopback. Nah, terus interface print. Ada satu type-nya loop bridge, namanya loopback. Nah, sekarang kita dapat IP-nya, IP address add interface ether 1 dulu. Ether 1 address berapa tadi IP-nya? 10.10.10.10.1/30. 10.10.10.1/30. Oke. IP address print. Oke ya, sudah di ether 1. Terus setelah itu ether 2-nya ether 1 10.10.10.9. Ini di sini ether 2 ya. IP address interface ether 2 address 10.10.10.9/30. Terus setelah itu kita set juga IP loopback-nya 10.10.10.01. IP address at interface loopback addressnya 10.10.01/32. Ini /32. Jadi cuma satu network, satu IP, cuma dia aja. Udah nggak ada yang lain. Oke, sekarang kita cek IP address print. Oke ya, udah kelihatan ether 1 di 10.10.10.1, ether 2 di 10.10.10.9, dan loopbacknya di 10.10.01. Kita coba ping. Oke, bisa ping 10.10.10.1 bisa. Oke, setelah itu router 1 beres, kita ke router 2. Oke, biar saya enak, saya cari gini ya. Ternyata nggak bisa. Nah, gini lah, nggak apa-apa guys. Ini saya resize, saya gedekan. Oke ya, jadi ini router 3 bisa. Oke, router 3 masuk sini. Nah, ini biar kita gampang, ini kita tahu ini router 1 kan ya, kita kasih nama router 1, system identity router set router 1. Nah, terus ini kita quit dulu dua-duanya, kan pusing kan, bingung. Router 2 admin no system identity set name router 2. Nah, biar jelas ini. Oke, selanjutnya kita kasih nama di router 3, no system identity set name router 3. Nah, biar nggak bingung. Nah, terus kita kecilin
saya buka router 2 dan router 1 sekalian. Setelah kita kasih nama router 3, itu kita coba buka router 2. Coba kita buka. Ya, router 2 ini ya, router 2 router 3 kelihatan kan bedanya tulisannya. Oke, tadi kita udah buat router 1, sekarang kita fokus ke router 2. IP address router 2 itu terhubung ke ether 1 itu ke router 1 10 10 10 10, ether 0 ke router 3 10 10 10 6 dengan loopback 10 10 02. Kita buat dulu loopbacknya. Tadi apa? Interface bridge add name loopback. Oke, IP address add, kita buat loopbacknya dulu. Interface loopback addressnya 10 10 02. Setelah itu cek lagi ether 2 10 10 10 10, ether satunya atau ether 0 di fisiknya 10 10 10 6 sama 10 ya. Di IP address add interface ether 1 address 10 10 10 6/30. IP address add interface ether 2 tadi berapa? Addressnya 10 10 10 10/30. Oke. Oh ini salah titik. Dah. IP address print lihat. Oke ya, jadi ether satunya udah, ether 2 nya udah. Sekarang coba ping ke router 1. Router 1 tadi di 10 10 10 9. Oke ya, connect. Oke. Terus setelah itu kita set router 3. Kita set router 3. Oke, router 3. IP address print belum. Router 3 itu dia loopbacknya 10 10 03, terus ether satunya di 10 10 10 5, ether 0 nya di 10 10 10 2. Oke, kita buat dulu loopbacknya. Interface bridge add name loopback, terus IP address add interface loopback address 10 10 03. Buat lagi IP address add interface mari ether 1 addressnya berapa tadi saya lupa. Ether 0 itu 10 10 10 2 10 10 10 2/30. Terus IP address add interface ether 2 itu di addressnya berapa? 10 10 10 5/30. Bener enggak? Oke, 5 betul. Nah, sekarang kita coba ping ke router 2, ping 10 10 10. Router 2 itu di 6. Oke, betul ya. Ke router 1 ping 10 10 10 1. Oke, connect. Nah, sekarang kita coba ping loopbacknya, ping 10 10 03. Oke, kita coba ping loopback router 1 maaf, 10 10 01. Oke ya, ini sudah ada koneksi masing-masing. Jadi di sini masing-masing sudah ada koneksi antara router 3 ke router 2 ke router 1 dan sudah ada koneksi. Cuma kita belum melakukan routing tabel. Jadi masing-masing masih terkoneksi hanya ke titik di sebelahnya saja. Jadi kalau kita ke router 3 cuma ngeping ke router 1 dan router 2 yang ada di sini. Jadi router 3 cuma bisa ngeping sampai sini, juga sampai sini.
belum bisa sampai ke dalam loopbacknya. Maka dari itu kita pakai OSPF. OSPF pertama kita set dulu dari router 1. Oke. OSPF nya kita buat yang gampang aja. Jadi ini belum pakai area, jadi areanya semua masih di backbone, masih di area besar. Kita buat jadi area besar satu ini. Jadi router ini semua kita jadikan satu area backbone semuanya, default semua. Oke, silahkan kita mulai dari router 1. Routing OSPF, kita add networknya. Nah, network add areanya backbone, networknya 10.10.01. Ini loopbacknya ya, enter. Nah, ini enter. Terus habis itu kita buat router kita yang di sini 10.10.10 1/30 ini networknya itu 10.10.10 0/30. Ini networknya 10.10.10 8/30. Dicari networknya semuanya. Nah, kita buat di sini, kita masukin routing OSPF network add area backbone, networknya 10.10.10 0/30. Tambah lagi routing OSPF network add area backbone, networknya 10.10.10 berapa ini 8/30. Kalau bingung hitungnya lihat aja di IP address print. Nih udah kelihatan networknya segini ya. Nah, setelah itu kita ke router 2. Router 2 kita lihat dulu IP route print. Baru ada ini ya 3. Nah, kita buat biar dia jadi OSPF. Yang pertama OSPF routing OSPF network add areanya backbone, kita pakai area default. Terus networknya 10.10.0.2. Ini router 2 ya, 10.10.0.2. Terus routing OSPF network add area backbone, networknya 10.10.10 6/30 sama 10.10.4 4/30 sama satunya routing OSPF network add area backbone, networknya 10.10.10 8/30. Nah, oke, ini dia lagi propagasi. Cek IP route print masih seperti ini. Nah, kita lihat di sini IP route print. Ini router 1 masih segini juga. Kita tunggu nanti dia ada propagasi OSPF. Belum juga. Oke, belum juga. Kita tunggu dulu. Oke, kita coba cek lagi sudah apa belum IP route print. Nah kan, sudah ada ado. Jadi sekarang dari router 1 udah bisa ping backbone-nya router 2. Sudah reply. Oke ya. Nah, sekarang tinggal satu router 3 routing OSPF add network add networknya 10.10.03 areanya backbone. Terus saya lupa ini IP address-nya berapa. Oke. Nah, lagi routing SPF add network 10.10.10/30 area backbone. Lagi routing SPF network add network 10.10.10 4/30 area backbone. Coba kita ping ke cek IP route print. Oh, belum ada itu. Ping dulu salah satu, ping 10.10.10 5 misal. Reply IP route print dia propagasi. Nah, langsung kan. Nah, ini ya. Ini saya besarkan. Nah, IP route print. Nah, teman-teman bisa lihat ini
ado ini yang OSPF active dynamic pokoknya OSPF. Oke ya, jadi ini kita udah bisa connect ke mana nih, ke router 2. Kita coba ping ke router satunya, ping 10 1 udah. Itu kita tunggu, coba cek IP route print. Belum keluar adonya, coba lagi ping 10 01 coba. Udah mau IP route print. Ini mana nggak kelihatan? Ini udah, itunya 10 1 udah kelihatan. Ternyata ini juga udah, saya nggak lihat. Oke ya, berarti ini OSPF sudah jalan. Ping 10 02 udah jalan. Kita coba lihat trace nih, tool trace route 10 01. Langsung ternyata nggak muter. Nah oke. Ini router 1 2 3 sudah terhubung semua jaringannya, OSPF sudah jalan. Sekarang kita tinggal aktifkan MPLS nya. Ini kalian udah pasti tahu kan ya, bahwa semua koneksi sudah berjalan, tinggal kita aktifkan MPLS nya. Kalau yang di tutorial kemarin ada set distribute. Nah kali ini kita nggak pakai itu karena kita nggak mendistribusikan gateway lewat OSPF. Nanti kita distribusikan gateway-nya lewat VPLS nya. Nah selanjutnya kita pakai konfigurasi LDP nya. Jadi silakan LDP nya di enable. Nah itu nanti ada transport ID sama LSR ID, itu silakan diisi dengan loopback-nya masing-masing, karena loopback-nya kan nggak mungkin ganti, dan loopback-nya masing-masing kan punya loopback yang unik. Oke. Sekarang kita buat di router 1 dulu. MPLS LTP set enable yes. Terus kita set transport address-nya 10.10.01, LSR ID-nya 10.10.01 sama. Sip, udah enable. Nah, terus kita buat interface mana sih yang mau kita mau dia bisa ngelewatin MPLS-nya. Nah, yang kita bisa lewat MPLS itu kan router yang terhubung ke router yang lain. Jadi router 1 tuh lewat ini tadi berapa? Ether 1, ini Ether 2. Di tulisannya ini Ethernet 0 ya, tapi di router sini Ether 1. Di sini tulisannya Ether 1, tapi di router ini di interface-nya namanya Ether 2. Jadi silahkan di enable dulu, biarkan dia bisa lewat dari jalur itu loh. Jadi dari interface itu bisa melewatkan MPLS. Oke, kita set dulu MPLS LTP interface add, interface-nya Ether 1 sama, terus diganti Ether 2. Udah gini. Oke. Setelah itu kita cek ini ya, yang router 2 kita buat juga MPLS LTP set enable yes, transport ID 10.10.02, LSR ID nya 10.10.02 sama, karena ini router 2 ya, jadi kita pakai 10.10.02. Oke, setelah itu kita pakai lagi interface mana aja yang dipakai, LDP interface add Ether 1 yang terhubung ke mana sih, add interface Ether 1 ini yang terhubung ke router 3. Nah terus kita buat Ether 2 yang terhubung ke router 1. Terus di router 3 pun kita buat sama MPLS LDP set enable yes, transport address-nya 10.10.03, LSR ID-nya 10.10.03. Nah
lagi MPLS LDP set interface add interface ether 2 dan ether 1 ether 2. Oke, setelah ini selesai, MPLS selesai. Setelah kita set aktifkan interface-nya, selanjutnya kita cek network tetangganya udah ada belum sih gitu kan. MPLS, habis itu LTP, network print. Nah, kita udah tahu transportnya ada 2, 10.10.2 sama 10.10.01 ini. Jadi ini juga harusnya sama. MPLS LTP print. Ada 10.10.2 sama 10.10.3. Oke, berarti MPLS nya udah oke. Tinggal selanjutnya kita buat ke itunya apa namanya, setelah MPLS nya selesai kita buat VPLS nya. Nah, VPLS karena kita ada 2 network, jadi network merah dan network biru, makanya kita akan buat dua ya. Jadi kita akan buat 2 di mana masing-masing mengantarkan satu tanggal yang sama. Oke, kita buat dulu MPLS dari router 1 ke router 2, karena yang ada VPLS nya cuma router 1 router 2, jadi yang kita buat router 1 router 2. Oke, setelah itu di router 1 kan kita butuh IP ini ya. Kalau mau pakai bridge boleh, kalau saran saya sih di bridge aja. Kita buat bridge lagi, interface bridge add name lokal biru sama interface bridge add name lokal merah. Oke ya, biru dan merah kita udah punya 2 network. Di router 2 juga kita sama, interface bridge add name lokal biru sama interface bridge add name lokal merah. Oke, kita udah ada bridge interface print. Nah, ini sudah ada ini ya. Di router 2 kita udah punya 2 bridge baru, merah sama biru. Nah, selanjutnya kita kumpulkan dulu nih interface mana aja yang masuk ke merah. Nah, interface merah itu yang ether 2, atau kalau di dalam router konfigurasinya ether 3 ether 3 ini yang ke biru, ini ether 3 di fisik itu sama dengan ether 4 di konfigurasinya. Ether 4 ini masuk ke merah. Oke, jadi kita masukin dulu, kita ke router 2 boleh. Kita buat interface bridge, kita print dulu bridge nya ada apa aja. Oh, kurang gede. Interface bridge print. Nah, cara nambahnya gimana? Kita di interface bridge, kita lihat dulu print ada 3 ya, diingat-ingat. Jadi di router 2 kita punya 3, lokal biru untuk menghubungkan ethernet 3 ke lokal biru, lokal merah menghubungkan ethernet 4 ke lokal merah, karena ethernet itu yang turun ke switch lokal merah, ethernet 3 yang turun ke switch lokal biru. Habis itu silahkan buka interface bridge port, kita print dulu ada apa di sini. Oke, nggak ada. Nah, kita buat portnya di sini, interface bridge port add. Nah, ini add interface bridge dulu deh, bridge nya lokal merah, interface yang dimasukin situ, interface nya ether 4. Oke ya. Nah, terus kita buat lagi interface bridge port add bridge lokal biru, ini besar, lokal biru, interface nya ether 3. Nah, enter.
Habis itu kita coba interface, bridge, port, train. Nah dari 3 dari 2, jadi di ether 3 itu masuk ke lokal biru, ether 4 masuk ke lokal merah ya, lokal biru, lokal merah. Oke, router 2 selesai, kita ke router 1. Oh ya, untuk kali ini karena router 3 itu cuma dipakai untuk lewat ya, itu pun kalau misal ada gangguan koneksi dari router 1 ke router 2, maka yang kita konfigurasi adalah cuma router 1 dan 2 dulu untuk yang VPLS, karena router 3 belum ada klien sama sekali. Jadi di router 3 kita biarkan, yang penting MPLS nya udah jalan dulu di router 3. Nah sekarang kita buat interface, bridge, port, kita print dulu, kosong belum ada. Nah kita buat interface, bridge, port, add, bridge nya di router merah, lokal biru dulu, interface nya ether 3, terus interface, bridge, port, add, bridge, lokal merah, interface ether 4. Nah interface, bridge, port, print. Oke sudah. Setelah itu kita kasih IP di lokal biru dan lokal merah sesuai dengan gambarnya. Ini ya, jadi lokal birunya kita pakai yang ini 192.68.11, lokal merah 172.16.21. Kita coba dulu. IP address add interface lokal biru itu addressnya 192.168.1/24. Nah yang di lokal merah address interface lokal merah address 172.16.21/24. Nah sekarang di IP address print. Oke, kita udah punya beberapa IP nya. Nah selanjutnya kita konfigurasi laptopnya. Nah laptop ini tiny core nya kita colokin, tiny core ini ether 0 ke sini biru, ke biru, ini ke merah. Nah setelah itu ini kalau misal komputernya kira-kira laptopnya berat ya, nyalain satu dulu, ini turunin ke 256 nggak apa, cukup, masih bisa. Ini silahkan dinyalakan, di start. Ini ya, kita udah nyalakan, ini udah ada hijau, jangan di double klik. Nah ternyata belum dinyalain sama saya. Bentar, double device default ini pakai RAM berapa, 256. Kalau teman-teman RAM-nya merasa kurang, pakai aja ya 128 juga masih nyala kok. Ini tiny core gini ya, tiny core. Oke. Nah ini konfigurasinya di sini. Nah jangan lemot. Nah lemot beneran, saya hapuskan deh yang lemot. Ini mouse-nya yang dalam ya. Nah ini control panel. Nah ini mouse-nya mana yang kecil, mouse-nya yang kecil ya. Nggak apa, gini aja lah. Kita ke mana coba, ke network. Nah internet kan kita pakai IP nya tadi berapa, 192.168.2 net masnya benar ya, 255.255. Udah otomatis. Gateway nya ini ke 1. Nah udah, NS nya nggak usah, apply, exit. Setelah itu ini di close. Mana close nya, nih, nggak bisa ke kanan lagi. Nah udah, ini butuh perjuangan ya. Ini close. Habis itu kita ke terminal. Nah terminal. Nah kita cek dulu IP nya, if config udah ya, 192. Nah ini ya, ini ya 192.168 ini ya 12. Nah sekarang ping 192.168.110 reply. Oke, berarti koneksi antara PC ini dengan router sudah terjalin. Kita ping ke router yang lain, ping 10.10.01.
mau. Ping 10 10 10 1 mau. Oke, nah ini sampai sini sudah. Setelah itu ini udah ya, kita minimas lagi. Nah, kita minimas lagi. Minimasnya gimana nih? Wah, ini malah salah. Kita gitu deh. Minimasnya gimana? Ya, ini setting course-nya lagi F8. Ya, ini udah, kita klik dulu, nggak apa. Koneksi berarti antara sini dan sini udah terjalin. Setelah itu tinggal yang sini. Nah, ini pertanyaan sederhananya di sini. Dah, ini tinggal, ini belum nyala ya, masih merah. Kalau nyala ini hijau, ini merah jadi belum nyala. Oke, setelah itu konfigurasi LAN-nya udah jadi. Tinggal kita konfigurasi VPLS-nya. Caranya kita lihat di sini, kita butuh VPLS untuk 192.168 ya, dari Ether 1 ke Ether 2. Nah, silahkan teman-teman bikin di Ether 1 dulu. Di router 1 dulu. Router 1 kita bikin konfigurasinya. Jadi pertama interface VPLS, add name-nya silahkan, saya pakai jaringan biru gitu ya, biru. Remote peer-nya, lah ini diisi IP loopback-nya si router 2, jadi 10.10.0.2. Terus VPLS ID-nya silahkan diisi bebas ya. Kalau saya diisi kepala IP-nya aja 192. Nah, disable no. Kok nggak jadi ya? VPLS ID 192 enable yes, disable no, sorry. Jadi nggak? Oke, error. Kita masuk dulu aja deh ke interface VPLS. Nah, print ada kan. Sekarang add name jaringan biru, biar pendek lah, biru. Nah, peer ID-nya 10.0.2, VPLS ID-nya mana sih? 192. Terus disable no. Ini errornya di mana nih? Kita lihat errornya di mana. VPLS ID 192. Karena mau. Nah, ini 192.00 ya. Ini dia pakai kayak gini, apalah gini aja. Terus disabled no. Nah, print keluar satu ya, Cisco style no. Advertise ini keluar, J biru. Kita pakai J merah buat jaringan merah. Ini keluar dulu deh biar gampang. Interface print. Nah, ini langsung ada banyak, saya full screen. Interface print. Nah, ini langsung kita ada satu lagi J biru. Ini belum connect, ini masih statusnya masih mati ya, karena si J merah si J biru di peer targetnya belum kita buat. Oke, kita buat di router 2. Silahkan interface VPLS, add name-nya J biru, VPLS ID-nya. Remote peer-nya dulu 10.10.01, VPLS ID-nya 1920. Terus tadi apa terakhir? Lupa ya, saya juga lupa. Disabled no. Ya. Interface print. Nah, ini keluar kan? Mana mau saya? Nah, J biru
statusnya R ready. Kita lihat di router 1 ini ya, aslinya ini ya belum ready. Kita lihat di interface print ready nggak. Sorry kurang N. Nah ini jadi ready kan, berarti kita udah bisa buat VPLS antara si router 1 dan router 2 untuk jaringan yang biru. Nah setelah itu kita masukkan si J biru ini ke bridge yang tadi. Jadi interface bridge port add bridge-nya apa tadi, lokal biru interface-nya J interface J biru. Oke. Terus kita lihat interface bridge port, gedein lah ya, bridge port print. Nah ini kelihatan ya, jadi J biru dia pun masuk lokal biru, sama ini juga lokal biru. Ini yang di router 1. Setelah itu kita masuk ke router 2 sama. Nah interface bridge add ports add bridge-nya lokal biru, kita masukin interface si J biru, interface J biru. Nah interface bridge port print. Nah kita lihat ini J biru udah masuk ke lokal biru ya, lokal biru J biru ether 3. Nah kita selanjutnya ini kan biru 2, ini kita konfigurasi, kita nyalain dulu start. Udah hijau kita buka. Nah ini boot, tunggu booting. Oke, kita nunggu booting. Udah, kita gedein biar gampang. Habis itu control panel. Tadi di sini IP-nya 4 ya. Kita lihat dulu deh. F8. Nanti kita lihat dulu. Ini 192.168.14 ya. Kita buat dulu. Network 0. Gedein dulu dah. Ini masih di bawah. 192.168.14. Oke, nah ini 192.168.11. Apply, ini mana nih? Apply. Exit. Kita lihat di terminal. If config. Nah, udah, kita ping coba. Ping 192.168.11. Loh, reply. Padahal 11 itu di mana? Di router sebelah kan? Kita ping ke 192.168.12. Reply. Kita trace coba. Trace route 192.168.11. Langsung, hopnya langsung di situ. Kan kalau kita trace ke trace route ke 192 ke 10.10.01. Nah, kan taunya si klien ini ya, kita full screen ini, kita di sini kan ngeping ini ke sini, dan di router ini kita nggak ada 192.168.11 kan, yang ada satu di sini kan. Jadi tahunya tahunya si PC ini dia berada di sini, di bawahnya network ini, padahal secara fisik kita udah kasih dia di sini. Nah itu salah satu fungsi VPLS MPLS itu di situ. Jadi kita tunneling dari router sini ke router sini yang menyatukan antara interface ini dengan interface ini. Nah ini kan jadi yang di sini kita nggak tahu kalau ternyata jaringan sini itu berada di bawah router 2. Setahu dia berada di bawah router 1. Intinya itu. Ini fungsi VPLS MPLS. Oke ya, saya cukup satu ya. Jadi ini selesai. Setelah itu kalian bisa coba config yang lain lah. Oke ya. Jadi kita lihat satu, kita kasih si network ini ke, kita tonton nih dari sini ya.
Dari sini kita ping ke ping 10 1. Bisa kan? Dia padahal berada di sini. Ya enggak? Nah, kita coba ping ke routernya dia. Bisa enggak? Ping 10 02. Nah, enggak bisa kan? Dia enggak tahu lewat mana karena di router 1 ini si 192.168 110/24 itu belum di-advertise ke networknya, ke OSPF nya. Jadi dia nggak ngerutin ke OSPF. Padahal ini PC 3 ini kan dia berada di bawah router 2 kan, tapi dia sendiri nggak tahu kalau ada router 2 kan, nggak tahu. Dia cuma tahu ada router 1. Dah gitu aja itu. Jadi itu ada tunnel di dalamnya ya. Kita lihat di sini. Kalau kita ping ya, ping 192 dari sini, dari router 2 ya, ping 192.168.1 kurang gede, ping 192.168.1 dari router 2 no to host. Dari router 2 pun nggak tahu kalau ternyata ada jaringan segitu. Oke, itu VPLS MPLS. Ini salah satu contohnya. Silahkan dikerjakan sisanya. Saya harap ini mudah dipahami. Terima kasih, selamat siang, selamat mengerjakan, semangat terus.